Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan kita di Ngobras, ngobrol bareng dengan santai. Kali ini guys, kita ketemu ngobrol bareng dengan orang-orang hebat nih. Ada Pastor Stemi Manuhutu dari Hope Church Ambon. Shalom Pastor Amin. Stemi. Shalom, shalom. Ada Pastor Rendo. Iya, ini ada lagi satu orang ini sekarang udah jadi orang penting di Bali ya. Pastor Tony Poluan ya, dia adalah sekretaris BBD untuk Bali Yes. NTB. Wah, sangat senang banget. Salam Pastor Tony. Ya, selamat malam Pastor Krendo. Apa Aduh, kabar Kalimantan? hai, puji Tuhan, Kalimantan baik. Ini sangat bersyukur banget malam ini Ngobras kedatangan dua orang-orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan gereja kota ini. Dan hari ini kita mau bahas tentang santai. Biasanya ini kalau kita ngomongin tema ini, biasanya kita ngomonginnya di kelas. Tapi kali ini kita justru ngomonginnya di Ngobras. Gimana caranya kita tahu keselamatan ini, kita mau ngomongin dengan santai. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, kita bukan di kelas, kita mau dengar penjelasan dari kedua hamba Tuhan yang luar biasa, kedua pastor yang dipakai dengan luar biasa ini tentang percaya Yesus selamat segampang itu. Ini kita mau dengar nih. Tapi sebelum mulai nggak enak kalau kita belum berdoa ini. Ya Oh, kan? harus rohani ya. Supaya kelihatan pendetanya gitu loh. Ya. Mau ini yang dari Ambon, yang jauh dari Kalimantan yang berdoa buat kita hari ini. Pastor Temi berdoa. Haleluya. Oke, guys, kita berdoa untuk apa yang kita bicarakan. Saya percaya bahwa kita pasti diberkati malam ini. Mari kita buka hati lewat semua pembicaraan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari Ambon aku percaya bahwa kami dipertemukan Tuhan dari Bali, dari Bangka, semua untuk kemuliaan nama Tuhan dengan semua sahabat-sahabat yang malam ini menyaksikan di Facebook. Kami percaya kami mau bertumbuh, kami mau mengalami Tuhan, punya pemahaman yang benar akan firman-Mu, sehingga itu akan menolong kami. Karena iman yang benar itu berawal dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu. Apapun yang kami bicarakan malam ini semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, memberkati semua kami, semua teman-teman yang berpartisipasi pada malam hari ini. Kami buka hati dan kami mengizinkan Roh Kudus berkarya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam semua pembicaraan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pastor, ini ada banyak anak-anak kan kadang-kadang diperhadapkan dengan suatu permasalahan. Permasalahannya seperti ini. Ada banyak orang tanya, khususnya anak muda, mau selamat itu hanya percaya Yesus cukupkah? Nah, menurut kedua pastor ini bagaimana? Siapa dulu nih? Jadi Ambon atau dari Bali dulu nih? Ambon dulu. Ambon dulu. Oke. Iya. Semua orang boleh mengklaim. Semua orang kan ada istilah lah. Ya. Istilah kan banyak jalan menuju Roma. Untuk ke Roma kan bisa lewat mana aja lah, kota-kota yang terdekat di Roma itu pasti sampai juga. Nah, lalu orang coba menganalogikan pernyataan itu dengan sampai ke surga. Nah, sampai ke surga. Jadi bicara surga kan berarti ujung-ujungnya ya orang pasti bicara tentang keselamatan. Nah, persoalannya pasti untuk sampai ke surga itu hanya pemiliknya. Kalau Roma kan pasti akan ada banyak jalan, tapi kalau soal ke surga, ya pertanyaannya siapa yang pemilik surga itu? Nah, mungkin juga ada klaim yang lain juga. Ya, tapi kalau kita perhatikan yang pernah mengklaim untuk bisa sampai kepada Bapa sebagai pemilik surga itu ya hanya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mengklaim bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui Dia. Jadi simple aja bahwa kalau kita mau mengalami keselamatan, dan kan keselamatan bukan hanya soal hari ini, tapi bicara soal kekekalan yang selalu didambakan semua orang ya, dan ujung-ujungnya semua orang pasti ingin ke surga, dan pasti ya hanya kita percaya dalam Yesus saja. Bahwa di dalam Yesus kita akan mengalami keselamatan.
Itu mungkin sedikit sih dari saya. Nanti Brother Pastor Tony akan tambahkan. Oke, Pastor, bagaimana nih? Iya sih, seperti Pastor Steny tadi katakan bahwa jalan keselamatan menuju surga itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi Yesus itu satu-satunya, bukan salah satu. Yes. Satu-satunya. Satu-satunya. Iya, bukan salah satu. Jangan salah. Banyak anak muda mungkin, anak-anak milenial sekarang itu, mereka mungkin berpikir bahwa Yesus itu salah satu jalan menuju ke surga. Bukan, itu satu-satunya Yes. jalan menuju ke surga. Karena kita sebagai orang Kristen itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, tidak bisa ditolerir gitu. Kalau bicara tentang mungkin perbedaan agama, kita agama ini, kamu agama itu mesti toleransi ada gitu. Jadi saya boleh katakan yang eksklusif dari orang Kristen adalah keselamatan itu. Yes. Ya. Kalau yang lain bisa kita inklusif. Mungkin kita bersahabat, kita menerima siapa. Tapi kalau sudah bicara tentang core, inti daripada keselamatan itu ya kita nggak bisa tolerir. Sekalipun kita mau berdebat dengan apa pemuka-pemuka apa, kita tetap akan berdebat tentang jalan keselamatan. Kita nggak bisa bilang begini, oh iya Yesus salah satu, nggak bisa. Satu-satunya, ya nggak bisa. Kita harus tetap punya pendirian sebagai orang Kristen, itu nggak bisa ditawar. Itu memang sudah harga mati gitu. Seperti itu. Saya mungkin hanya untuk sementara begitu aja dulu. Jadi itu harga mati gitu. Harga mati ya. Setuju. Harga mati. Keselamatan hanya ini maksudnya keselamatan ini selamat untuk kita bisa mencapai surga tentunya kan? Iya, kalau bahasa umumnya itu kan di semua kan membilang surga. Tapi kalau dalam teologi Kristen ada pandangan yang harus kita mungkin pelajari lagi karena surga itu kalau pandangan orang kita sebagai GSJA, surga itu bukan final destination. Langit baru dan bumi baru is the final destination. Final destination. Iya, surga itu kayak terminal, kayak ruang tunggu, kayak antara gitu. Ya itu kira-kira seperti itu. Jangan pikir bahwa surga menurut pandangan kita itu final destination, bukan. Jadi itu ruang tunggu orang percaya. Sampai kepada langit baru dan bumi yang baru. Iya, betul. Jadi itulah kehidupan kita sebenarnya. Jadi kalau orang bahasa umum kan mungkin nggak kenal bumi baru, langit baru, bumi baru. Orang bahasa umum kenal surga. Surga, gitu. Iya. Jadi kita bahas nih pakai bahasa umum aja lah, surga. Betul Pak Steny ya? Pak Steny betul ya? Kekekalan, ya betul. Ya, atau bahasa kekekalan lah. Kekekalan, ya. Tapi yang paling umum itu surga, paling umum. Ya, betul, Pak, paling umum surga ya. Kita ngomong kekekalan pun mereka pun masih mungkin ada banyak teman-teman kita yang masih apa maksudnya kekekalan gitu kan. Tapi kita sepakati untuk hari ini kita ngomongnya surga saja, begitu ya? Iya. Kalau ke surga itu memang satu-satunya jalan adalah Yesus, apakah emang segampang itu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa dulu, ayo. Maksudnya Pastor Krendo mungkin belum selesai pertanyaannya, belum selesai. Apakah memang segampang itu mau ke surga percaya Yesus? Apakah memang segampang itu? Nggak ada hal yang lain? Siapa dulu? Pastor Steny apa saya ini? Pastor Tony. Iya, kalau saya sebenarnya melihat ini dari sudut gini. Receiver sama messenger. Oke. Iya, messenger itu pembawa berita ya kan, pembawa kabar baik itu. Kalau receiver itu si penerima gitu. Ya. Kalau saya mungkin sebagai messenger, kan ada proses itu yang membuat kita mungkin agak sedikit berat. Contoh misalnya, ada target kita mau menyampaikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena saya sebagai messenger ada proses yang panjang. Nah, itu yang saya sebut dengan nggak segampang.
nggak Ya. segampang yang kita pikirkan gitu. Perlu ada jembatan untuk mendekati dia, jadi sahabat, kita bawa dalam doa dan lain sebagainya. Itu pun kalau memangnya berhasil, dia bisa buat keputusan si receiver, bisa buat keputusan untuk terima gitu. Jadi antara receiver sama messenger ini sama-sama, kalau mau katakan terima Yesus, mungkin pas mau mengucapkan sih mudah sih. Ya saya terima. Itu kan mudah kalau pas mau mengucapkan, pas dia mau klaim, pas dia mau deklarasi. Ya. Tapi untuk proses ke sana panjang, itu mungkin yang sedikit berat gitu. Tapi kalau untuk cuma mau mengucapkan dan percaya bahwa dia selamat, saya kira itu adalah sesuatu yang susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Itu aja tuh saya. Berarti bukan hanya cukup percaya, ada suatu proses yang harus setiap orang yang sudah declare untuk mengikuti proses itu sendiri. Jadi begini, memang betul ada proses dari kita sebagai messenger sampai kepada receiver terima. Jadi dari sini kita yang bawa kan? Ya. Ini receivernya gitu. Ini kan sampai ke ini receiver, ini kita. Kita bawa sampai ke sini. Ini kan proses ini. Ya. Memakan waktu yang kadang-kala kita tidak bisa, unpredictable lah namanya. Nggak tahu sampai kapan. Baru si receiver terima, kemudian dia benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, dia terima semuanya. Nah, setelah dia terima, ya nggak juga harus terima langsung selesai, tidak. Tapi yang paling berat juga itu bagaimana menghidupi nilai-nilai Yesus Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya rasa berat gitu. Jadi nggak segampang yang kita pikir terima selesai, tidak. Dia juga harus menghidupi gitu. Berarti ada kata menghidupi Yesus itu sendiri dalam hidupnya. Betul, ya. Pastor Stemi, bagaimana? Ya, setidaknya kan langkah awal pasti percaya. Teman-teman mereka yang menerima itu kan harus menerima dia dulu. Ada keputusan. Ya, ada keputusan. Kan bagian firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan, maka pada saat yang sama kita setidaknya kita mendapat jaminan bahwa kita itu diselamatkan. Tapi kan bukan berarti waktu kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, lalu setelah itu ya udah, lalu kita hidup berbuat dosa lagi. Nah, sebenarnya itu kan bukan. Ketika kita mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, maka kita harus sadar bahwa mengakui dia sebagai Tuhan itu bukan karena kita, tapi itu karena karya Roh Kudus. Roh Kudus kan yang menginsafkan, bagian firman Yohanes mengatakan dia yang menginsafkan kita akan dosa, sehingga kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, sehingga kita membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kemudian setelah kita menerima dia sebagai juru selamat, maka otomatis kita mulai ikuti apa yang dia mau. Dalam hal ini ya seturut dengan firman-Nya. Karena bagian yang firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Iya, betul. Setiap hari ya kita harus setia. Bagaimana kita membangun diri kita, membangun persekutuan kita dengan dia. Tujuannya itu untuk mengerjakan keselamatan itu. Oke. Kalau berarti ada seperti ini. Tadi Pastor Tony bilang ada proses dalam antara messenger sampai kepada receiver, dan receiver ini sendiri harus menghidupi tentang bagaimana Yesus itu. Sorry Pastor Tony, bisa lebih jelas nggak apa yang dimaksudkan dengan menghidupi Yesus di dalam hidupnya ini? Kalau kita bicara sebagai pendeta GSDA, GSDA itu punya pandangan bahwa keselamatan itu adalah percaya Yesus dan bertobat. Nah, percaya Yesus itu mudah saja kalau saya katakan. Mudah. Kita hanya mengaku, kan seperti Pastor Temi bilang tadi di firman Tuhan tuh, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus Kristus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyelamatkan umat manusia itu. Tapi untuk pertobatan ini, karena setiap hari kita memang benar-benar harus hidup dalam pertobatan. Nah, untuk benar-benar hidup dalam pertobatan ini
ini yang saya bilang adalah menghidupi nilai-nilai Yesus itu yang setiap hari ini. Ini yang tidak mudah gitu. Karena menjadikannya sebagai role model maksudnya. betul, iya. Menjadikan Yesus sebagai role model, terus kita harus mengikuti apa perkataannya, bagaimana dia benar-benar menjadi leader dalam kehidupan kita gitu. Karena setelah kita percaya Yesus, hidup kita kan sudah berbeda, tidak lagi dalam kehidupan yang lama. Otomatis orang yang akan melihat kita dari buah kita. Ya. Itu namanya ketika orang, kalau kita sudah mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, hidup kita itu harus berubah. Jangan begitu terus. Kan firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kalau saya tidak salah itu bahwa Ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Itu tentang ciptaan baru gitu. Hidupku yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, kalau bicara yang baru itu sudah datang, berarti itu ya nilai-nilai kerajaan Allah yang kita hidupi di dalam Yesus itu ya harus baru. Itu yang namanya, kalau dalam GS-nya saya pakai istilah itu pertobatan namanya. Oke. Iya. Oke. Pastor Steny, tadi Yes. Pak Steny ada singgung seperti ini. Jadi sebelum orang bertobat itu ada Roh Kudus dulu yang bekerja dan memberikan pertobatan. Bisa lebih spesifik apa yang dimaksudkan ini? Berarti seakan-akan seperti ini. Sebelum si pemberita ini sampai, ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Seakan-akan orang yang diselamatkan ini begitu berharga sampai Roh Kudus sendiri bekerja. Pastor Steny bagaimana? Iya, saya percaya bahwa Roh Kudus bisa bekerja tanpa seseorang juga mendengar berita dari orang lain. Saya percaya itu. Karena itu sudah terbukti banyak orang yang mengalaminya tanpa ada orang yang memberitakan firman Tuhan, tapi dia langsung menyadari bahwa dia orang berdosa dan kemudian dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu karya Roh Kudus. Tapi kalau menurut saya lebih banyak orang-orang yang mengalami pertobatan, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dari hasil pendengaran dia akan firman Tuhan. Hasil waktu dia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan kemudian Roh Kudus bekerja dalam hatinya, menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa, dia membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan buat dia untuk memberanikan dirinya mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk dia bertobat. Yes. Ya. Lebih pasti spesifik, Pastor? Saya percaya bahwa misalnya gini, kan mungkin ada orang-orang tertentu yang takut mengakui Yesus sebagai Tuhan karena konsekuensi itu. Kalau dia mengakui Yesus, maka mungkin ya bisa aja ada persoalan-persoalan yang akan dia hadapi. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia tidak pernah akan takut. Dia langsung berani mendeklar bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan manusia, bukan kekuatan manusia dia, tapi itu adalah karya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang akan menginsafkan ya setiap orang yang kita sampaikan firman Tuhan buat mereka. Karena kalaupun mungkin kita bisa berbicara dengan ya teori-teori yang luar biasa, begitu meyakinkan, tapi kalau tidak ada karya Roh Kudus, ya itu hanya sesuatu yang masuk akal aja, tidak akan mengubahkan untuk membuat dia bisa membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Seakan dari pembicara ini, kalau ada karya Roh Kudus di dalam setiap pribadi yang bertobat, sepertinya manusia yang berdosa ini sepertinya begitu berharga sehingga Roh Kudus berkarya. Saya ingin tahu seberharga apa manusia ini. Pastor Tony dulu. Seberharga apa manusia ini? Kalau kita kembali kepada penciptaan, itu aja kuncinya, ya. Ketika Allah menciptakan segala isi bumi, laut dan segala isinya, hanya manusia yang dikatakan dia menciptakan serupa, dan segambar dengan Allah. Malaikat sekalipun dia tidak ngomong serupa dan segambar Allah. Hanya manusia yang dia katakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sebenarnya manusia itu adalah brand image-nya Tuhan.
Sorry. Ya. Ini keren banget nih. Ini keren banget nih. Manusia brand image-nya Tuhan. Brand image-nya Tuhan. Jadi Ah, kita pakai analoginya begini. Coba kalau misalnya Krendo lihat logo set di sepatu. Set. Oh, langsung kelihatan Nike. Nah, apa di pikiran kamu kalau lihat logo itu? Mahal Nike. Nah, itu kan brand image-nya. Brand Ya. image-nya. Kemudian kalau Krendo misalnya lihat logo Karistika. logo apa namanya? 3 berlian. Kira-kira apa pandanganmu 3 berlian itu? 3 pilihan. Wah, ini Mobil apa itu? Mercedes-Benz. S-Band ini. Iya. Mercedes-Benz. Wah, ini ya betul. Mobil Mercy. Tadi saya berpikir es krim tadi. Apa pikirannya ketika kita lihat logo seperti itu? Wah, itu Mewah, banget. mahal, Pajaknya. keren. Ya kan? Onder-dealnya sangat mahal. Kalau Mahal, usah ya kan? perlu inden, nggak bisa langsung dapat, perlu Iya inden. kan? Iya. Ah, Kita hanya lihat logo itu saja, kita sudah bisa punya pikiran bahwa itu bukan sesuatu yang murah. Betul. Wah, Coba kita lihat logo apel yang digigit, cetek. Kira-kira apa? itu semua orang kepingin punya itu. Nah, itu Apple keren. semua orang kalau pas melihat brand-brand seperti itu, di pikiran orang tuh ini bukan sesuatu yang murah, ini sesuatu yang mahal, ya kan? Yes. Jadi kalau dikatakan sesuatu yang mahal, berarti tidak sembarangan orang yang bisa memilikinya, gitu. Betul. Nah, kemudian kalau kita punya itu, kita pun mau menitipkan kepada orang, kita tidak hanya kasih begini, ini kamu bawa ya. Tidak. Coba itu sesuatu yang mahal, kalau kita titip kepada orang, kita bilang, ini mahal loh, kamu harus jaga. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, seberapa berhargakah manusia itu? Nah, itulah karena manusia itu berharganya demikian, brand image-nya Tuhan. Jadi Tuhan nggak mau bahwa brand image-nya itu rusak. Iblis kan merusak. Betul. Sebenarnya iblis itu dia tujuannya mau merusak Tuhan. Tapi dia tidak bisa merusak Tuhan. Ya. Yang dia rusak adalah brand image-nya. Kita yang dia rusak. Dia nggak bisa. Hari ini keren banget nih, dua perkara dapat nih. Keren. Dia nggak bisa mengalahkan Tuhan. Dia nggak bisa menghancurkan Betul, Tuhan. Betul. Sama seperti kalau kita mau bersaing dalam dunia bisnis. Lu nggak bisa hancurin pabriknya Aqua. Yang lu bisa kalahin, ganggu brand image Aqua. Oke, yes. Kamu rusak. Tapi kita kan nggak boleh begitu dalam orang Kristen, ya nggak boleh berbisnis begitulah. Ini kan cuma ilustrasinya saja, analoginya saja. Ya, sama seperti kita manusia. Jadi kita ini dirusak. Nah, Tuhan nggak mau image-nya dirusak. Jadi itulah kenapa Yesus mati di kayu salib sampai berdarah-darah. Oh, yes. Keren. Wow, haleluya. Keren. Kayaknya harus kerahkan kekuatan ini. Kekuatan. Ayo kembali. Mungkin Pastor. Brother Kenzo. Ya. Brother. Ya. Apa yang Pastor Tony sampaikan itu betul. Ya. Kesadaran bahwa kita, udahlah, brother sister yang sedang menyaksikan live di Facebook. Kadang-kala kan iblis suka tipu lah. Betul. Iblis membuat kita seperti seakan-akan kita itu udah aku ini akhirnya mengasihani diri sendiri. Ya, seakan-akan aku ini tidak berharga. Padahal, firman Tuhan kan bilang kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Nah, itu dia. Ya. Kalau seandainya kita itu menyadari, ya biar saya punya kulit yang sedikit gelap seperti ini, saya itu berharga di mata Tuhan. Wow. Kalau kita menyadari bahwa kita itu yang tadi brand image-nya ya pencipta, kita orang yang paling happy, kita orang yang paling kita percaya diri bukan karena kita, tapi karena pencipta kita. Yes. Ya. Sehingga kita itu selalu punya citra diri yang baik. Yap. Penting untuk punya citra diri yang baik. Citra diri yang baik kan bukan karena kitanya, tapi karena itu gambaran bagaimana Allah melihat kita itu sebagai orang-orang
wah miliknya yang luar biasa. Wow. Biasanya melihat kita luar biasa, lalu kenapa kita melihat diri kita itu seperti hidup segan mati tak mau? Hai Itu fakta, itu fakta. teman-teman semua yang menyaksikan di live Facebook ini, hari ini begitu dahsyat ini. Kita dapat, kita ini ada 3 hal yang saya catat nih ya. Kira-kira yang pertama, kita ini brand apa tadi, brand image Tuhan. Yang kedua, itu tujuan iblis merusak Tuhan. Akhirnya dia nggak mampu, kita yang dirusak. Nah, Pastor Temi tambahin lagi, kita berbangga bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan, men. Yes. Luar biasa. Apapun keberadaanmu hari ini saya dapat luar biasa. Apapun keberadaanmu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin, amin, amin. Kembali ke tema kita nih. Nanti kalau kita panjangin perkara ini, kita akan berbicara tentang gambar diri nanti ini gitu. Oke, setelah kita tahu bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan, ya. Ada orang ngomong gini, apakah selamat hanya percaya Yesus? Apa nggak perlu berbuat baik? Apa nggak perlu ditambahin perbuatan baik? Karena kadang orang berusaha untuk mencapai sesuatu kesucian atau keberhasilan, mencapai surga. Kadang mereka melakukan segala sesuatu dengan usaha mereka, dengan kebaikan mereka. Dan terkadang orang Kristen pun kalah kebaikannya. Nah, siapa dulu, Pastor Stemi atau Pastor Tony? Nah, dasar dari keselamatan itu kan bukan punya kita. Betul. Dasar dari kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Anugerah. Yes, kita menyadari dulu bahwa kita diselamatkan itu anugerah. Yes. Bukan, firman Tuhan kan bilang bukan hasil usaha kita. Betul. Kita menerima itu kan namanya juga anugerah. Anugerah kan itu berarti sesuatu yang sebenarnya saya tidak layak untuk menerimanya, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya kita diselamatkan. Nah, yang sangat disayangkan, sebagian orang tertipu. Nah, ini zaman milenial yang iblis juga kerjanya milenial. Udah, yang penting you udah ngaku tuh Yesus sebagai Tuhan, udah selesai, you pasti diselamatkan. Jadi ya, you mau hidup dalam dosa, you mau tetap lakukan hal-hal yang tidak berkenan, nggak apa-apa, karena you udah terima Yesus dan tidak perlu melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan yang tadi Pastor Tony di awal udah ingatkan kita. Nah, konsekuensi itu cara iblis. Padahal ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita hidup sebagai anak-anaknya, maka pada saat yang sama kita juga punya komitmen untuk melakukan firman-Nya. Nah, kalau yang tadi Pastor Krendo katakan, justru orang-orang yang di luar kekristenan yang jauh melakukan hal-hal yang baik, itu lebih hebat dari orang Kristen. Nah, itu sangat disayangkan. Justru seharusnya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu tuntunan kita. Ya. Firman Tuhan itu tuntunan kita, dan firman Tuhan kan selalu mau mengajak kita melakukan hal-hal yang terbaik sebagai bagian dari respon kita menerima karya keselamatan itu. Jadi kalau seandainya sebagai respon dari respon, seharusnya. Jadi kalau kita tidak melakukan perbuatan baik lebih daripada orang lain, berarti respon kita kurang dong tentang keselamatan. Seharusnya. Begitu ya. Ada mau tambah lagi? Tapi menjadi awasan, Pastor Krendo menjadi awasan, jangan sampai sebagian orang berpikir yang penting, kan gini, fenomenanya begini, ada sebagian orang yang mereka tetap misalnya mau lakukan yang baik. Contoh aja nih, contoh, mereka sadar bahwa dengan memberi, itu menyenangkan Tuhan. Kalau mereka, mereka mau memberi terus, memberi, ya tapi mereka tidak mau hidup setia kepada Tuhan. Ya mereka tidak mau ikut persekutuan dengan orang-orang percaya. Pokoknya mereka yang penting sibuk saja urusan kerja. Pokoknya mereka sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Yang penting mereka tahu mereka tetap memberi. Mereka berpikir akan diselamatkan. Nah itu bagian dari taktik iblis. Saya pikir. Nah padahal waktu kita menerima keselamatan yang adalah karya anugerah itu, saya menyadari karena saya menerimanya cuma-cuma, maka saya juga akan memberi. Memberi bukan tujuannya diberkati, karena respon akan karya keselamatan itu. Pastor Tony nanti bisa tambah untuk menjelaskan juga. Pastor Tony, bagaimana ini? Firman Tuhan bilang begini, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Yes. Jadi sebenarnya kalau kita lihat
kita menganalisa ayat itu sudah jelas. Diciptakan dalam Yesus Kristus itu yang saya bilang tadi, ciptaan baru. Oh ya ya. Yes. Iya. Jadi untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi itu satu paket sebenarnya. Yes. Tapi kadangkala ada orang salah, dia mengatakan bahwa dengan melakukan perbuatan baik kita diselamatkan. Salah, kebalik. Ah ya ya. Justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus melakukan perbuatan baik. Setuju. Ya. Setuju. Bukan kita melakukan perbuatan baik supaya selamat. Salah. Karena kita sudah diselamatkan. Yes. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Itu kalau pakai bahasa ini mungkin karena sudah rusak, diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Makanya kan firman Tuhan katakan gereja atau kita orang percaya harus menjadi garam dan terang dunia. Yes. Nah, kalau kita percaya Yesus saja, kemudian kita tidak menunjukkan buah-buah, kembali kepada perbuah-buah, itu kan perbuatan baik hasil dari kita percaya kepada Yesus, kemudian ada buah-buah pertobatan, yaitu perbuatan baik gitu. Bagaimana orang mau melihat Yesus dalam diri kita kalau kita lihat orang susah kita tidak mau tolong, kemudian Setuju. kita lihat orang yang sudah dalam keadaan kepepet dan dalam keadaan macam-macam kita biarkan saja. Kita tidak menunjukkan Yesus dalam diri kita. Yes. Jadi kita diselamatkan jangan juga kita menjadi orang yang akhirnya egois gitu. Ah, gua udah selamat sih. Ngapain gua mau susah-susah? Ngapain gua mau susah-susah bantuin si Temi misalnya? Mau bantuin si Krendo kan gitu. Ya itu urusan dia lah dan lain sebagainya. Atau enggak usah lah jauh-jauh tetangga ya kan atau dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita justru dengan melakukan perbuatan baik. Iya. Saya boleh katakan kalau dia mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan, tapi dia tidak mau menunjukkan hal-hal yang baik kepada dunia ini, patut dipertanyakan lahir barunya itu. Ya. Setuju. Itu ya, oke. Itu Pastor Krendo, saya mau tambah nih. Saya mau tambah Pastor Tony ini. Justru dalam situasi pandemik ini, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sesungguhnya itu harusnya nyata. Nah, itu dia tuh. Ya. Fakta bahwa ini kan sulit. Ya. Nah, dalam situasi sulit inilah anak-anak Tuhan itu harus muncul. Oke, dengar teman-teman semua yang menyaksikan ini, kalian yang udah merasa diselamatin, ayo buktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang diciptakan untuk berbuat baik. Amin. Iya, yes. Tambahin lagi. Yuk. Waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang, murid-murid kan ngomong sama Yesus, bagaimana kita bisa memberi mereka makan? Siapa yang mau kasih mereka makan? Yesus bilang apa? Kamu yang harus memberi mereka makan. Padahal kan waktu itu nggak punya apa-apa mereka tuh. Iya, dia nanya kan, murid-murid nanya. Kalau konteks sekarang kita lah yang harus memberi makan. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Apakah mereka pada waktu itu belum percaya Yesus? Murid-murid itu sudah. Orang mereka sudah tiap hari bergaul sama Yesus, ikut dengan Yesus dalam pelayanan-pelayanan. Kemudian ketika lihat orang banyak, Yesus tergerak mau beri makan mereka, murid-murid bertanya, siapa yang mau kasih mereka makan? Yesus bilang, kalian yang harus beri mereka makan. Nah, harusnya kita punya paradigma seperti ini gitu. Ketika melihat dunia sekitar kita, kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat seharusnya membawa implikasi atau berdampak atau menjadi influence kepada dunia sekitar. Amin. Dalam skop kecil, setiap orang yang sudah percaya harus menjadi influence buat orang-orang sekitar. Yeah, that's right. Ya. Harus. Saya mau tambahin ini nih. Ini serius nih. Iya. Saya khawatir jangan sampai, kan ada bagian firman Tuhan yang bilang begini nih. Biasanya orang berpikir kalau kita karena perbuatan dosa, ya dalam tanda kutip membunuh, berzina, dalam tanda kutip lah, dosa-dosa besar menurut pandangan umum, itulah yang nanti membuat dia tidak sampai di surga atau tidak sampai di langit dan bumi baru itu. Tapi justru ingat tuh ada bagian firman Tuhan yang kita seringkali lupa. Firman Tuhan bilang begini, jika engkau tahu itu baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa.
Iya, betul. Itu sederhana. Itu Iya. kan gimana? Ya, Bisa itu seperti ditegaskan, tadi Pastor? Brother Tony bilang, Bisa udah tahu ada orang susah, iya kita tidak tolong. Oh, oke. Saya bisa teringat loh kisah Lazarus dengan orang kaya itu. Sebenarnya orang kaya itu ada pandangan sih yang mengatakan orang kaya itu mati, dia kan akhirnya dihukum tuh di dalam neraka. Bukan Ya. karena dia hidup mewah setiap hari, bukan. Karena dia tidak perhatikan Lazarus. Ya. Itu penyebabnya. Dia biarkan Lazarus di luar ya. Iya, dia tidak. Padahal dia punya kemampuan untuk memperhatikan Lazarus, padahal dia tidak melakukannya. Dia Betul. tidak melakukan hal baik. Iya, itu sebabnya dia masuk neraka. Itu salah satu penyebabnya. Oke. Jadi teman-teman semua yang kalian yang menyaksikan hari ini, kalau kalian lihat di teman kalian atau orang di sekitar kalian kesusahan dan kalian mampu melakukan sesuatu yang baik, ayo lakuin. Yes, amin. Yes. Amin. Tuhan. Iya. Oke, kembali ke ngobrol kita ini. Sekarang ada lagi ngetren nih, sebenarnya bukan sekarang sih, karena mungkin karena COVID jadi agak tertutup ini berita. Ada yang ngomong gini, anugerah Tuhan tuh gila-gilaan. Ya kan? Anugerah Tuhan tuh gila-gilaan. Anugerah Tuhan itu menebus dosa kita dari masa sekarang, hari ini, kemarin, hari ini, dan akan datang. Oleh sebab itu ngapain kita susah? Ngapain kita susah? Ya kan? Ini ada pandangan seperti itu. Ada pandangan seperti itu. Sehingga mereka mau lakukan apa aja, santai aja. Karena memang mereka berpandangan kasih Tuhan tuh gila-gilaan. Nah, menurut Pastor Stemi, mungkin tahu lah maksud saya ini kasih gila-gilaan ini, Pastor Stemi dan Pastor Tony, bagaimana ini? Iya, ini kan mungkin yang ada pengajaran hyper grace itulah. Disebut merek. Ya, kita menghargai, gini, prinsipnya gini, apapun yang diajar, silakan semua orang mengajar, itu kan dia punya cara pandang. Ya. Dia punya cara pandang, terserah, dia punya cara pandang, dia akan bertanggung jawab. Yang penting kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu mengarahkan, ya termasuk teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan ngobras ini, ya hati-hati. Kan ini sebenarnya hyper grace atau juga mungkin pandangan yang lain lah. Yang kan mungkin ada pandangannya juga, saya apakah ini mungkin mendahului dari apa yang Pastor Krendo mungkin akan bertanya juga, yaitu sekali selamat otomatis sudah selamat selamanya. Itu kan juga mungkin seperti itu, umumnya gitu. Sebut aja. Hati-hati aja. Kita percaya bahwa ruang lingkup keselamatan itu sangat luar biasa. Tidak terhingga. Kasih Allah itu kan kekal. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 itu bilang seperti itu. Yohanes 3 ayat 16 juga bilang, kan begitu besar kita tidak bisa mengukur kasih Allah itu. Ya. Bukan berarti karena anugerah kasihnya itu sungguh luar biasa, jadi pada saat yang sama kita luar biasa juga untuk dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah cara iblis untuk membuat orang-orang, khususnya orang-orang muda, anak-anak Tuhan, ya dalam tanda kutip, untuk supaya tidak akan menikmati kekekalan yang Yerusalem dan langit bumi yang baru itu, tapi kekekalan yang lain, neraka. Ya iblis. Saya harus ingatkan tentang cara kerja iblis ini, kita harus waspada. Apalagi zaman milenial ini, hati-hati. Ya. Karena anak-anak muda sekarang berpikiran secara free, mereka berpikiran secara bebas. Kadang-kadang tentang absolute truth dengan relative truth, mereka tidak dapat lagi membedakan, sehingga pendapat mereka menjadi suatu kebenaran, begitu. Ini. Nah, Pastor Tony, bagaimana? Saya suka pakai istilah keselamatan itu kemurahan Allah. Amin. Kemurahan Allah bukan berarti murah. Yes. Betul. Murahan. Nah, ada orang berpandangan bahwa keselamatan itu kan anugerah kemurahan Allah, tapi dia berpandangan bahwa keselamatan juga itu murah gitu. Artinya dia free gitu, melakukan apa saja dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu satu pandangan yang keliru gitu. Justru karena anugerah Tuhan itu sesuatu yang besar, yang mulia lah saya katakan. Makanya kita harus jaga.
kemurahan dan Ya. anugerah Allah itu, keselamatan itu. Jangan sampai karena kita merasa, sekali lagi, karena kita merasa selamat, kemudian kita berpikir, wah udah kita lakukan apa aja, kita berbuat dosa begini, dan begitu, no problem. Nah, berarti Ya. kamu nggak menghargai anugerah Allah. Betul, Kamu betul. menganggap bahwa anugerah Allah itu murah banget. Enggak Yes. begitu. Kalau mau menanggapi anugerah Allah itu sesuatu yang luhur, yang mulia, yang harus kita jaga, yang harus kita pegang, dan orang lain juga melihat bahwa dengan kita menerima anugerah Allah itu kita ada perubahan hidup. Yes. Bukan dengan menerima anugerah Allah kita begitu terus. Ya sama aja, berarti lu nggak menerima anugerah Allah, atau Yes. lu menyia-nyiakan dirimu sendiri gitu. Ya. Jadi bagi saya pandangan-pandangan yang katakan terlalu bebas seperti itu, dan tadi Pastor Krendo sempat singgung mengenai absolute truth dan relative truth. Kalau soal keselamatan, kembali lagi bahwa itu adalah absolute truth. Ya. Iya. Kalau yang relative truth itu tergantung dari cara pandang kita gitu. Tapi ada prinsip-prinsip yang memang nggak boleh dikatakan relatif, harus absolut. Ada pandangan-pandangan Kristen yang harus absolut. Nggak boleh kita ganggu-gugat, termasuk keselamatan, termasuk pertobatan. Itu absolute truth. Absolut. Yes. Absolute truth. Itu bukan relative truth. Ya, betul. Ya, nggak bisa kita bilang keselamatan dan pertobatan itu adalah relatif. Relatif, Ya, tidak bisa. nggak bisa gitu. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, Yes. kebenaran, Itu dan mutlak, ya? kehidupan. Itu mutlak. Mutlak, Mutlak, absolute mutlak. truth. Absolute truth. Itu nggak bisa kita bilang, ya kalau pandangan lu begitu selamat, pandangan juga gua begini bisa selamat. Nah, jangan kita terjebak dalam paham pluralisme. Pluralisme untuk dalam berbangsa dan bernegara, toleransi is okay. Tapi kalau Boleh. dalam soal keselamatan, kita nggak bisa pakai paham pluralisme. Ya. Yes. Iya. Wah, luar biasa. Ini pengajar-pengajar yang luar biasa hari ini. Enggak sih. Haleluya. Kita itu karena Bro Stemi bilang tadi, kita itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Yes. kita bisa ngomong begini. Wah, Amin. sangat beruntung banget hari ini bisa. Ada satu ingin yang saya lebih gali lagi, lebih dalam lagi. Ada orang ya yang berpikir seperti ini. Ketika kamu nggak kudus, ya kamu nggak bisa selamat. Sebenarnya kalau saya punya pandangan seperti ini, kita itu dikuduskan ada 3 bagian, 3 tahap kalau saya tidak salah. Di saat kita percaya kepada Yesus, kita dikuduskan. Kemudian dalam proses perjalanan kehidupan menghidupi nilai-nilai Yesus ini sehari-hari, kita dikuduskan, dan kita di kekekalan nanti kita dikuduskan. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak kudus, nggak selamat. Sebenarnya kalau kita percaya Yesus, kita sudah dikuduskan. Yes. Ya. Iya, kita sudah dikuduskan. Kemudian istilahnya itu, di dalam perjalanan kehidupan kita ini kan, kita kan orang nggak sempurna. Ya, betul. Yang saya kembali kepada pertobatan tadi, hidup dalam pertobatan itu kita dikuduskan setiap hari. Yes. Nah, setelah itu, seperti Pak Stemi bilang tadi, kita harus bertobat setiap hari seperti itu. iya betul. Itu namanya kita dikuduskan setiap hari. Kemudian pas kita ada di langit baru dan bumi baru, itu namanya kekudusan yang sempurna. Yes, amin, amin. Pastor Stemi. Itu pandangan saya seperti itu ya. Ya, saya hanya sebenarnya ini masalah istilah. Tadi yang Pastor Tony sampaikan itu betul, dan saya mungkin status kita ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka status kita kan sekarang adalah orang kudus. Ya, Status betul. saya sebagai orang kudus. Nah,
status saya sebagai orang Kudus itu melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian dalam pengiringan kita dengan Tuhan kan otomatis kita jatuh bangun, tapi pertanyaannya waktu ketika misalnya kita pas ada satu kesalahan, apalagi langsung status kita hilang, jadi Tidak. hilang lepas, hilang lepas, hilang Tidak. lepas. Itu kan status kita itu tetap mengikat, tapi proses yang paling penting yang tadi sudah Pastor Tony katakan, yaitu kita terus mengalami pertobatan itu setiap hari. Ya, pertobatan. Ya, kalau memang kita tidak bertobat, ya akhirnya status itu akan hilang. Iya. Ya, tetapi ketika kita, ya secara manusia kan semua kita tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu tidak akan menghilangkan status kita. Kecuali, saya perlu tekankan ini, kecuali betul-betul kita sudah menolak. Ya itu status kita kan. Ya udah, kita di luar. Berarti keselamatan bisa hilang? Pasti. Kalau saya bisa karena Bisa hilang karena kita, ada ayatnya itu. bukan karena Tuhan. Iya, ada ayatnya itu. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Kan karena sekarang ada istilah keselamatan, tadi Pastor Stemi bilang ada keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Tadi sempat disinggung itu. Tapi ada yang berpendapat keselamatan itu juga bisa hilang. Nah, sebatas mana kalau memang keselamatan itu bisa hilang? Bagaimana keselamatan itu bisa hilang dari dalam diri kita? Apa yang sudah kita lakukan sehingga keselamatan itu lepas dari kita? Murtad. Yes. Murtad ya? Murtad. Bisa Tapi lebih masa bisa diperjelas apa itu murtad, Pastor? Karena ada di dalam kitab Ibrani. Murtad, ya, di secara umum ada banyak orang berbicara murtad itu secara umum. Nah, secara pandangan kita, apa maksudnya murtad ini? Murtad itu dia menolak Yesus sebagai juru selamat. Yes. Itu murtad sudah itu. Tapi kita harus tahu ini, orang murtad itu hanya Tuhan yang tahu. Maksudnya, boleh diperjelas? Gini, kita nggak bisa langsung menjudge bahwa orang itu murtad. Anggaplah misalnya Krendo ya, maaf Krendo. Krendo seorang pelayan, Ya. gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba Krendo itu meninggalkan pelayanan, kemudian anggaplah Krendo itu masuk ke satu agama, misalnya begitu. Kita menjudge Krendo sudah murtad. Betul. Belum tentu. Ya. Itu pandangan orang kan, pandangan orang. Pandangan orang, iya. Karena Memang kan sudah tinggalkan Yesus seperti itu. kita yang membilang seperti itu. Oke. Ada masalahnya yang harus kita bukan masalah, ada sesuatu yang harus kita lihat bahwa ketika Krendo meninggal, apakah Krendo benar-benar meninggalkan Yesus? Kita nggak tahu. Ya, betul. Atau pas Krendo di detik-detik terakhir menarik nafas akhir di dunia ini, akhirnya Krendo mengakui semua kesalahan Krendo, minta ampun sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni. Karena menurut saya itu. Makanya kita tidak bisa tahu kenapa kalau orang mati harus tunggu 2 jam baru keluar surat dari dokter bahwa orang ini sudah mati, harus tunggu 2 jam. Karena dari dia mati selang 2 jam berikutnya itu otaknya masih bekerja. Jadi dia masih ada komunikasi dengan Tuhan. Oke. Jadi kita tidak bisa menjudge dia masih hidup, oh kamu murtad. Kecuali kalau memang benar-benar sampai dia mati murtad, ya baru. Yeah. Karena itu pandangan saya seperti begitu. Oke. Pastor Stemi. Yes, gini. Satu hal yang selalu tadi di awal saya udah ingatkan, bahwa karya Roh Kudus itu penting. Sangat-sangat penting. Gini, ketika kita kan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena mau kita. Itu respon karena kita meresponi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Oke. Dan ketika kita itu lalu tiba-tiba seperti yang tadi Pastor Tony udah bilang, lalu misalnya tiba-tiba orang itu dia move lah gitu. Dia move ke seberang. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus akan kejar dia. Roh Kudus akan kejar dia. Akan kejar dia kecuali betul-betul dia menolak. Nah, Sampai betul. akhir. Kecuali betul-betul dia menolak sampai betul-betul itu dia udah, waduh, itu yang Pastor Tony bilang itu betul. Nah, teman-teman, ini kesaksian yang nyata. 2010 saya mengunjungi satu tempat, seseorang yang dulu dia anak Tuhan,
Lalu dia bahkan juga itu mungkin sekitar tahun 80-an, 90 awal kali ya. Dia juga melayani Tuhan walaupun orang awam di Gesja. Tapi kemudian karena dia mau untuk menjadi ya salah satu dalam struktural lah di satu tempat gitu, saya agak ini ya. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia betul-betul dan dia betul-betul sudah tidak percaya Yesus lah. Seperti itu. Tapi semenjak 2010 kami datang pelayanan ke tempat itu, ya udah saya pokoknya bergaul baik dengan dia, bahkan tinggal di rumahnya. Dan itu tahun demi tahun selalu datang. Terakhir 2018 saya pergi. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia betul-betul udah tinggalkan Tuhan. Waduh. Tapi semenjak kami datang dan pokoknya kami nyatakan kasih Kristus, Roh Kudus jamah hatinya. Wah. Sekarang dia udah kembali hidup buat Tuhan dan sudah melayani Tuhan juga. Padahal mungkin menurut dalam kategori udah murtad. Tapi lihat karya Roh Kudus. Jadi saya sangat setuju Pastor Tony bilang tadi, kita tidak bisa langsung menjustifikasi seseorang, dia udah murtad. Dalam kategori murtad itu mungkin menurut ukuran manusia, iya. Tapi saya percaya Roh Kudus masih mengejar dia. Iya. Ya, Roh Kudus masih mengejar dia. Roh Kudus pasti, saya yakinlah. Kecuali orang itu hidup di luar Tuhan dari dulu, lalu kemudian dia pergi tinggalkan Tuhan juga ya. Tapi kalau dia betul-betul udah hidup dalam Tuhan dan kemudian untuk beberapa saat dia tinggalkan Tuhan, Roh Kudus akan kejar dia. Roh Kudus akan kejar dia. Dan saya percaya Roh Kudus akan selalu, ya kita jadi seperti ini karena karya Roh Kudus. Saya pikir kita juga punya pengalaman sudah pernah tinggalkan Tuhan. Tapi akhirnya kita kembali. Itu karena Roh Kudus. Haleluya. Berarti bisa saya simpulkan seperti ini. Kalau ini bagaimana menurut pendapat pastor-pastor ini? Roh Kudus kejar orang yang sudah berdosa ini sampai murtad ini karena dia adalah brand image-nya Tuhan. Iya, saya setuju itu. Iya. Ya, jadi kalau begitu sangat begitu berharga, sangat berharga. Sangat berharga hidup kita di mata Tuhan. Amin. Tapi sering ini ya, ini sekedar ini tinggal 6 menit lagi kita ngobrolnya. Kenapa banyak orang tidak memahami hal ini? Boleh diperjelaskan, Pastor? Kenapa banyak orang nggak paham tentang hal ini? Kalau saya, kenapa mereka tidak memahami hal ini? Mungkin mereka kurang pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran tentang kebenaran-kebenaran ini, kurangnya di situ. Nah, jadi kita juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan cuma lagi berdiam diri, kita juga harus berusaha untuk bertumbuh. Bertumbuh itu tidak juga hanya dengar khotbah pendeta, itu bagus, tapi baca buku, terus cari sumber-sumber yang lain buat kita punya kerohanian, buat kita punya percaya kepada Yesus semakin kuat. Makanya teman-teman yang nonton malam hari ini, anak-anak muda khususnya, kalau engkau mengaku bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus, benar-benar lahir baru, tergabunglah kepada komunitas yang benar-benar mengajak Anda untuk bertumbuh gitu. Amin. Bukan mencari komunitas yang malah menjatuhkan saudara, jangan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak memahami itu, kan firman Tuhan katakan di dalam bahasa Inggris di kitab Hosea tuh mana itu yang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kita itu binasa bukan karena kita tidak berpuasa, tidak berdoa, karena kurang pengetahuan. Orang binasa itu bukan karena dia tidak ke gereja, kurang pengetahuan. Orang tidak bergereja karena dia kurang pengetahuan tentang gereja, bagaimana harus beribadah. Orang tidak berpuasa karena dia kurang paham tentang apa arti puasa, ilmu pengetahuan, kan pengetahuan. Orang percaya Yesus kemudian hanya percaya saja. Kenapa? Karena dia kurang pengetahuan. Setelah percaya dia harus ngapain? Gitu. Boleh lebih tambah lagi, ada mau tambahkan? Silakan. Iya, maksudnya Pastor Trendo, saya pikir iblis kan akan berupaya. Iblis betul. Di satu sisi kita harus memperlengkapi orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan memperlengkapi orang percaya. Satu sisi yang lain kan iblis akan berupaya menarik orang percaya itu. Nah, bagaimana sekarang respon orang percaya itu menyikapi semua situasi yang terjadi? Nah, otomatis yang seperti tadi Pastor Tony udah bilang, ya buat sahabat-sahabat ya harus ada dalam komunitas yang betul-betul membangun dirinya
untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Amin. semakin keselamatan itu tetap menjadi bagian hidup dia. Tapi kalau tidak, ya udah pasti ujung-ujungnya bisa terhilang, pasti akan terhilang. Oke, sorry, ini satu lagi nih. Tiba-tiba saya teringat dengan perkataan statement Pastor Stemi tadi. Mengerjakan keselamatan. Nah, apakah yang dimaksudkan ini sebagai yang poin terakhir nih? Apakah yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan ini? Bagaimana? Ya, kita harus awasi dulu bahwa mengerjakan keselamatan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, respon kita kepada karya keselamatan itu. Okay. Karena saya menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma anugerah itu bukan berarti kan saya hanya ya udah saya tetap hidup dengan cara-cara duniawi, ikut kenikmatan dunia. Tidak, saya harus mengerjakannya. Keselamatan itu yaitu apa? Ya saya setia, saya melakukan apa yang tadi kita udah bahas. Saya pikir Pastor Tony, Pastor Kendo, ya apa yang kita ngomong selama ini itu bagian dari karya keselamatan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak menghargai karya keselamatan Tuhan. Amin, amin. Ada yang mau ditambahkan? Tentang mengerjakan keselamatan ini? Saya kira Pastor Temi sudah bagus menyampaikannya. Jangan salah persepsi. Mengerjakan keselamatan itu bukan kita mau mengejar supaya kita selamat. Yes. Jangan salah. Ya. Mengerjakan keselamatan itu karena kita sudah diselamatkan. Amin. Tadi Bruce Temi pakai bahasa respon dari kita sudah diselamatkan itu. Kita harus mengerjakannya dalam arti tadi saya sudah katakan di firman Tuhan katakan kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Iya, itu bagian daripada respon keselamatan. Bukan berarti kita sudah diselamatkan masih setengah selamat. Jadi harus kerjakan keselamatan ini supaya keselamatan utuh. Enggak begitu. Jangan sampai salah pandangan ya. Yes, kita sudah betul. percaya Yesus tapi masih setengah kita nih. Masih kaki satu di neraka, kaki satu di surga. Jadi supaya dua-duanya di surga harus mengerjakan keselamatan. Tidak begitu pandangannya. Jadi kita sudah diselamatkan, jangan hanya berdiam gitu. Jangan hanya ya udah kita nak ke gereja. Ya udah kita di rumah saja, kita berbuat dosa tidak masalah gitu. Bukan. Orang yang sudah diselamatkan justru harus dia semakin setia beribadah. Semakin rajin baca firman Tuhan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Betul. Rajin memberikan persepuluhan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Rajin pelayanan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Rajin ikut KKA. Rajin menjangkau jiwa, itu namanya mengerjakan keselamatan. Tujuannya ke situ aja. Ya. Kira-kira seperti itu, Pastor Krendo. Setuju. Senang banget ini. Sebenarnya masih panjang yang mau dibahas. Ini udah 1 jam kita ngobras. 1 jam sangat terberkati. Saya pun ada hal. Ya, enggak kedengaran suaranya. Ada putus. Ada 3 hal yang saya terima hari ini, hal yang baru. Saya sebagai host di sini, saya dapat anugerah yang besar. Kita adalah image-nya Tuhan. Itu tidak bisa ganggu. Putus, Pastor. Pastor Stemi bilang tadi kan, yang terakhir tadi Pastor Stemi bilang. Saya lupa yang 3 tadi. Pastor Temi bilang, Roh Kudus mengejar orang, berkarya, orang, iya. Berkarya itu dia mengejar orang yang berdosa. Sebagai penutup terakhir biasa kalau acara-acara host itu. Closing statement ya. Closing statement. Iya. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyaksikan kita hari ini, saat ini, dan mungkin suaranya putus-putus. Suara putus ya. Oke, ini bagaimana? Iya. Oke. Jadi harapan apa yang mau disampaikan dari pastor-pastor untuk teman-teman kita yang melihat hari ini dan orang-orang yang melihat yang rekaman nanti ini? Ya, mereka
mereka betul-betul kuat di dalam Tuhan. Oke, saya Pastor Prendo. Ya, baik. Ya, buat sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan, saya tidak kenal sahabat-sahabat. Tidak terlalu penting untuk saya mengenal sahabat-sahabat. Yang paling penting yaitu Tuhan mengenal sahabat-sahabat. Amin. Biarlah sahabat-sahabat terus hidup dalam anugerah Tuhan, menghargai karya keselamatan Tuhan, terus lakukan yang terbaik dalam hidup ini sebagai respon akan karya keselamatan itu. Dan jadilah berkat. Izinkan Tuhan pakai hidup sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai sahabat-sahabat seperti Tuhan memakai kami, ketiga sahabat ini, Tuhan juga bisa pakai sahabat-sahabat semua. Amin. Amin, amin, amin. Pastor Tony. Kalau saya closing statement-nya bagi teman-teman yang menonton acara ini, kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Anda jangan sampai hanya percaya saja, tapi Anda harus bertumbuh. Yes. Tumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Itu. Untuk bertumbuh itu, saudara perlu ada di komunitas yang benar. Amin. Ya. Komunitas yang mau mendukung Anda untuk bertumbuh. Ada firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Yes. Tapi siapa bergaul dengan orang bebal, malang nasibnya. Ya. Sekian statement saya. Oke, kalau tadi jadi teman-teman semua, apa yang kita bahas hari ini, saya dan peneguhan yang baru buat kita semua. Bagi saudara yang tidak sependapat dengan kami tidak memaksakan saudara untuk sependapat dengan kami. Tetapi percayalah, seperti Pastor Stemi berkata, Roh Kudus mengejar Anda. Amin. Amin, amin. Dan nanti Roh Kudus Haleluya. dalam hatimu, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Amin, Pastor amin. Tony, boleh tutup acara kita ya dengan doa dari Bali. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat acara ngobras malam hari ini. Siapapun yang sedang menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati mereka. Amin. Satu hal yang kami percaya bahwa karya Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mengasihi mereka. Amin. Anak-anak muda bahkan semua orang sangat berharga di mata Tuhan. Yes. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Krendo sebagai inisiator dari acara ini. Tuhan memberkati. Berkati Pastor Stemi dalam pelayanannya di Ambon. Tuhan pakai dia lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.